Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Oke, yang pertama perlu kalian pahami adalah terkait dengan dasar hukum terbentuknya atau disusunnya terkait dengan pajak atas bumi dan bangunan tersebut. Dasar hukum yang pertama itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94, kemudian ditambahkan dengan PP Nomor 25 Tahun 2002, kemudian ditambahkan dengan KMK Nomor 523 garing KMK 04 garing 1998, dan terakhir terkait dengan KLP 16 garing PJ 6 garing 1998. Nah, jadi ini adalah beberapa dasar hukum terkait dengan pengenaan pajak atas bumi dan bangunan tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan pengertian pajak bumi dan bangunan itu adalah pajak kebendaan. Ya, jadi dalam hal ini yang dipajaki adalah objeknya. Kalau untuk PPH kemarin kan itu adalah subjeknya, berdasarkan subjeknya, yang dimana dia memiliki penghasilan atas suatu pekerjaan. Nah, sekarang ini PBB itu adalah pajak kebendaan atas suatu bumi dan atau bangunan. Nah, jadi di situ ada dan atau, ya, jadi bisa berupa bumi saja atau berupa bangunan saja atau keduanya, bumi dan bangunan. Di mana itu dikenakan terhadap subjek pajak yang dimana syaratnya itu orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau dia memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Nah, jadi dalam hal ini sudah jelas ya, seseorang baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan jika dia memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, di mana dia memiliki surat tanah misalnya atas suatu tanah, kemudian juga dia memperoleh manfaat atas bumi, misalnya dia punya tanah kemudian dia jadikan itu kebun, sehingga dia mendapatkan penghasilan dari hasil kebun tersebut, dan atau dia memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas suatu bangunan, misalnya dia punya ruko kemudian ruko tersebut disewakan seperti itu, atau mungkin ditinggali seperti itu. Nah, jadi ini adalah syarat suatu bumi ataupun bangunan dikenakan PBB. Oke, berikutnya terkait dengan objek pajak dalam pasal 2 ayat 1, di mana kalau terkait dengan bumi itu adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Itu ada di pasal 1 angka 1. Kemudian untuk bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, pasal 1 angka 2. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan bangunan ya, kalau untuk bangunan itu biasanya yang dikenakan PBB adalah bangunan yang permanen. Kemudian dalam hal ini baik itu dia berdiri di atas tanah ataupun perairan. Nah, jadi kan seperti kasus ini misalnya kalau di Samarinda ini kan, kalau misalnya kayak di Lojanan kayak yang dekat dengan sungai, ya jadi walaupun dia berada di atas air, dia tetap akan dikenakan PBB, asalkan memang bangunannya itu adalah bangunan yang permanen, yang dimana itu ditinggali, seperti itu. Oke, selanjutnya objek pajak untuk bangunan lebih jelasnya lagi atau lebih terperincinya, yang dimana termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplacement dan lain-lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks tersebut. Nah, jadi misalnya di perumahan nih, di perumahan itu kan dia ada jalanannya untuk entah itu untuk akses masuk ke perumahan tersebut ataupun mungkin untuk pedestrian dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan dihitung dalam pengenaan PBB setiap tahunnya. Kemudian jalan tol. Nah, ini juga jalan tol ya. Kalau untuk jalan tol, terutama untuk yang dikelola oleh swasta, itu pasti akan dikenakan PBB atas jalan tol tersebut. Maka dari itu memang tidak heran kalau misalnya
harga tiket masuk untuk ke jalan tol itu memang agak mahal karena dalam hal ini PBB juga lumayan tinggi seperti itu. Kemudian kolam renang, nah kolam renang ini khususnya kolam renang yang dikomersilkan ya. Jadi dia ditarik retribusi yang dimana itu untuk pendapatan yang memiliki kolam renang tersebut. Kemudian pagar mewah, nah ini untuk yang pagar-pagar mewah dalam hal ini ya pastinya yang tergolong mewah yang dimana dalam proses pembuatan pagar tersebut itu memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, tapi jangan khawatir ya kalau kalian pagar rumah kalian itu dari kayu nggak mungkin kena pajak kok. Kemudian tempat olahraga. Nah ini tempat olahraga itu yang dikomersilkan. Ya, contohnya kayak lapangan futsal. Nah, lapangan futsal itu seharusnya memang dia dikenakan PBB seperti itu. Walaupun memang ya realitanya kebanyakan mereka tidak melaporkan hal tersebut. Padahal itu diatur dalam undang-undang perpajakan khususnya untuk PBB bahwa itu merupakan objek pajak. Kemudian galangan kapal atau dermaga itu juga dikenakan. Kemudian taman mewah dan juga taman yang dimana proses pembuatannya memakan biaya tidak sedikit itu dinamakan taman mewah. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa lihat di undang-undangnya klasifikasi taman mewah itu seperti apa. Kemudian tempat penampungan kilang minyak, air, dan gas, dan pipa minyak. Itu kayak yang dimiliki oleh Pertamina ya. Nah, khususnya ini misalnya untuk SPBU atau ada tempat penampungannya itu akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Kemudian fasilitas lain yang memberikan manfaat bagi si pemilik pastinya. Selanjutnya, faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak menurut pasal 2 ayat 2 terkait dengan bumi atau tanah itu dilihat dari letaknya di mana dia berlokasi ya, kemudian peruntukannya untuk apa, kemudian pemanfaatan tanah tersebut untuk apa, kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Nah itu untuk klasifikasi bumi dan atau tanah. Sehingga biasanya itu kalau untuk tanah ini semakin dia lokasinya prestisius atau dalam hal ini dekat dengan keramaian, dekat dengan pusat kota, maka akan semakin mahal juga harga tanahnya, sehingga PBB-nya nanti pastinya akan lebih besar seperti itu. Kemudian bangunan, kalau untuk bangunan itu bisa dilihat dari nilai bahan bangunannya. Jadi misalnya kita mendirikan rumah baru, untuk penentuan PBB tahun pertamanya itu biasanya kita lihat dari berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendirikan bangunan tersebut atau rumah tersebut. Kemudian terkait dengan rekayasanya, jadi di sini bisa lihat dari arsitekturnya. Ya, semakin dia arsitekturnya semakin bagus atau dia pakai arsitek gitu ya, dia akan semakin besar juga PBB-nya. Kemudian letaknya di mana, kemudian kondisi lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak. Mana yang dalam hal ini dilihat mana yang dasar penetapan pajaknya tinggi, mana yang lebih rendah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Nah, jadi sama seperti yang sudah-sudah ya, seperti PPh lalu juga di sini di PBB juga diatur ada beberapa objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Yang pertama, itu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang nyata-nyata tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. Ya, jadi di sini misalnya kayak masjid, kemudian untuk sosial misalnya puskesmas, rumah sakit, ya kesehatan, kemudian pendidikan seperti universitas, kemudian SD, SMP dan lain sebagainya itu tidak akan digunakan PBB. Nah, sehingga itu dikecualikan dari pengenaan PBB. Kemudian yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu. Nah, jadi jangan khawatir ya terkait dengan kuburan. Masa iya udah dikubur masih juga ditagih pajak ya? Jadi enggak ya. Terkait dengan kuburan itu tidak usah khawatir.
seseorang misalnya dia menyumbangkan tanahnya untuk dijadikan kuburan, dia tidak akan dikenakan PBB. Asalkan memang dia lapor bahwa itu peruntukannya untuk kuburan, sehingga itu akan dikecualikan dari pengenaan PBB. Kemudian selanjutnya merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak akan dikenakan PBB karena itu merupakan tidak dikomersilkan seperti itu, dan itu untuk hutan lindung dan hutan suaka alam atau hutan wisata. Kemudian digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Ya, ini sama kayak PPH kemarin ya, PPH 21 misalnya. Jadi itu juga terkait dengan bangunan yang ditempati oleh pejabat diplomatik atau konsulat, asalkan negara si perwakilan diplomatik ini juga menerapkan hal yang sama. Artinya pejabat diplomatik itu bisa tidak dia dipungut PBB atas rumah yang dia tinggali misalnya atau kantor yang dia tempati, maka itu di sini juga akan dikecualikan dari pengenaan PBB. Yang berikutnya juga terkait dengan badan atau perwakilan organisasi internasional, itu juga dikecualikan dari pengenaan PBB. Selanjutnya, objek pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu menurut pasal 3 ayat 2, di mana pengenaan pajak ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi ini kan kayak dinas-dinas ya, kantor dinas pemerintahan daerah itu akan diatur lebih lanjut di PP, peraturan pemerintah. Artinya di sini tergantung dari kebijakan pemerintah setempat terkait dengan pengenaannya, apakah dikecualikan atau mungkin dikenakan tapi lebih rendah seperti itu. Selanjutnya subjek pajak. Nah, jadi subjek pajak dalam PBB ini menurut pasal 4 ayat 1 berupa orang atau badan yang dimana itu dia memperoleh manfaat atas bangunan tersebut atau memperoleh manfaat atas bumi, kemudian memiliki atau menguasai bangunan, dan memiliki atau mempunyai suatu hak atas bumi tersebut. Nah, sedangkan menurut pasal 4 ayat 2, di mana subjek pajak itu adalah dikenakan kewajiban untuk membayar pajak, itu disebut dengan wajib pajak PBB, seperti itu. Nah, jadi jelas sekali ya terkait dengan maksud subjek pajak PBB dalam peraturan PBB, seperti itu. Jadi selama dia tidak misalnya kita diberi tanah atau diberi rumah oleh orang tua kita, tapi rumah tersebut masih atas nama orang tua kita, sehingga kewajiban perpajakannya bukan kita yang nanggung, tapi adalah orang tua kita, seperti itu. Kecuali mungkin ada perjanjian sebelumnya, misalnya tetap atas nama orang tua kita, tapi kita yang menanggung pajaknya, itu tidak masalah, seperti itu. Oke, selanjutnya subjek pajak. Menurut pasal 4 ayat 3, Dirjen Pajak itu menetapkan subjek pajak di mana objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya. Nah, jadi misalnya subjek pajak ini tidak dalam klasifikasi 4 ini tadi ya. Maka dari itu Dirjen Pajak yang akan menetapkan apakah dia termasuk subjek pajak atau tidak. Kalau memang dalam hal ini ada untuk menghindari terjadinya kesalahan, maka Dirjen Pajak yang menetapkan apakah dia subjek pajak PBB atau tidak, jikalau memang objek pajaknya belum jelas. Kemudian terkait dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, NJOP, TKP. Nah, jadi sama kayak PPH ya. Kalau di PPH apa namanya? Ya, kalau ada masih ingat itu adalah PTKP ya, pajak tidak kena pajak. Ya. Kemudian dalam hal ini menurut pasal 3 ayat 3 NJOP TKP itu berbeda untuk masing-masing daerah, di mana maksimalnya adalah 12 juta rupiah. Jadi di sini ada pengurangan dari nilai bangunan bumi dan atau bangunan yang kita tempati sebesar maksimal 12 juta. Di mana itu masing-masing daerah beda. Kalau nggak salah sih kalau di Samarinda ini 10 juta deh. Ya, tapi nggak tahu kalau berubah.
tolong diinfokan ke saya kalau misalnya ada perubahan terkait dengan NJOP TKP di Samarinda ya, coba di komen. Kemudian di sini NJOP TKP ini dikenakan per wajib pajak, kemudian diberikan untuk bumi dan bangunan, dan apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Nah, jadi misalnya ini orang tua kita punya rumah ada 3. Nah, jadi di sini dari 3 rumah tadi, mana yang nilainya paling tinggi, itu yang dikurangin NJOP TKP. Jadi nggak semuanya dikenakan atau dipotong NJOP TKP. Seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini untuk bisa tadi ya, seperti yang di perpajakan 1 terkait dengan asas keadilan. Nah, dalam hal ini semakin tinggi penghasilan seseorang atau semakin besar atau semakin besar harta seseorang, maka dia akan membayar pajak semakin besar pula, dan sebaliknya. Oke, selanjutnya terkait dengan dasar pengenaan. Menurut pasal 6 ayat 1 dan 2, dasar pengenaan untuk PBB itu adalah NJOP namanya, nilai jual objek pajak. Nah, itu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, maka nilai jual objek pajak ditentukan melalui ada 3 asumsi. Yang pertama adalah perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Jadi misalnya ini kita punya tanah, kemudian kita tidak tahu berapa harga tanahnya, maka nanti eh, apa KPP biasanya kantor pajak itu dia akan menilai harga tanah tersebut disamakan dengan objek lain sendiri, misalnya tanah di sebelahnya berapa, dia tentukan harganya, maka itu akan disamakan seperti itu. Nah, kemudian nilai perolehan baru. Nah, jadi misalnya kalau misalnya untuk bangunan ya, misalnya bangunan nilai misalnya kita tidak tahu berapa nilai bangunannya, maka kita akan dikenakan berdasarkan nilai perolehan barunya. Jadi misalnya bangun rumah tipe seperti ini, berapa kira-kira habisnya, itu yang akan dijadikan dasar untuk NJOP-nya. Kemudian nilai jual objek pajak pengganti. Nah, jadi ya sama kayak tadi ya, sama kayak yang sebelumnya. Ini kalau misalnya dia tahu berapa harga dari tanah atau bangunan tersebut, maka itu akan dilihat nilai pasarnya berapa, seperti itu. Kemudian yang kok kelihatan nih. Nah, NJOP ini ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu diterapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Ya, jadi biasanya NJOP ini berubah-ubah setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, akan dirubah berapa nilai NJOP, pengenaan NJOP dari masing-masing tanah, bumi dan atau bangunan. Namun di daerah tertentu itu juga itu akan direvisi setiap tahunnya tergantung perkembangannya. Nah, jadi misalnya contoh kayak tanah itu dinas pertanahan yang akan bertugas menilai harga tanah dari suatu daerah tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan penentuan NJOP. Nah, penilaian objek PBB itu ada 3 pendekatan yang bisa dipakai, yaitu pertama itu pendekatan data pasar, market data approach. Nah, market data approach itu kita menilai NJOP atau menentukan NJOP dari suatu objek PBB. Kita bisa lihat dari harga pasar ya, berapa harga pasaran misalnya untuk tanah ini di daerah tersebut, kemudian bangunan tipe ini, berapa kira-kira harga pasarnya, itu yang bisa kita pakai. Kemudian kedua, pendekatan biaya, cost approach. Jadi ini khususnya kayak bangunan ya, bangunan itu misalnya tipe 30, misalnya tipe 30, berapa biaya yang biasanya dikeluarkan untuk membangun tipe 30 ini. Seperti itu. Kemudian pendekatan pendapatan ini misalnya kayak tanah batu untuk ini ya, dieksplorasi kayak batu bara gitu ya. Misalnya suatu tanah itu dia ada kandungan batu bara di dalamnya.
Maka untuk menentukan berapa NJOP tanah tersebut bukan dari dinas pertanahan ya, tetapi dari berapa kira-kira income yang didapatkan dari batu bara yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, sehingga khusus untuk kayak batu bara seperti itu, apa yang dimanfaatkan atau dikeruk hasil yang terkandung dalam tanah tersebut itu menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach, tidak bisa menggunakan data pasar ataupun pendekatan biaya seperti itu. Sehingga dalam hal ini penentuan NJOP ini bisa kita bilang itu tergantung dari objeknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, cara penilaiannya ada cara penilaian massal atau penilaian individual. Jadi untuk penilaian massal itu kita melihat misalnya kayak di perumahan ya, perumahan misalnya ada 10 rumah, dalam rumah tersebut itu ada 10, berapa nilainya dibagi 10, seperti itu cara penilaian massal. Atau penilaian individual, itu kita sendiri yang menilai seperti itu, berapa nilai dari bumi dan atau bangunan yang kita tempati seperti itu. Oke, selanjutnya pendekatan penilaian. Nah, ada penjelasannya ya dari tadi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk market data approach, NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya, di mana pendekatan ini umumnya untuk NJOP tanah ya. Namun juga bisa untuk NJOP bangunan kalau memang tipe bangunannya sama antara rumah kita dengan rumah tetangga misalnya, seperti itu. Kemudian pendekatan biaya, itu pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah dan bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan baru yang sejenis, dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Kemudian income approach yang tadi ya, pendekatan ini digunakan untuk menggunakan NJOP yang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan pasar ataupun biaya. Nah, kemudian pendekatannya terutama untuk NJOP galian tambang ya, seperti yang saya bilang tadi, atau objek perairan, objek perairan ini kayak misalnya kita punya tambak ya, tambak ikan. Berapa nilai tambak ikan kita? Itu kita bisa menentukan NJOP-nya dari tambak tersebut dari pendekatan pendapatan seperti itu. Kemudian penilaian massal, di mana NJOP dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata terhadap setiap zona nilai tanah. Nah, seperti saya bilang tadi, misalnya di daerah Perjuangan nih, tempat saya, nah, itu nilai tanahnya itu berapa rata-ratanya, NIR-nya, seperti itu. Kemudian NJOP bangunan itu dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan, dikurangi penyusutan fisiknya. Sementara dalam hal ini perhitungan penilaian massa dilakukan dengan menggunakan program komputer atau biasa dikenal computer assisted valuation. Ya, di sini jadi dia pastinya bukan kita yang menghitung ya, itu nanti akan dihitung oleh dinas pertanahan ataupun dari KPP setempat. Kemudian penilaian individual itu ditetapkan untuk objek pajak tertentu yang bernilai tinggi, yang dimana keberadaannya memiliki sifat khusus. Contohnya jalan tol, pelabuhan laut, lapangan golf, industri semen, PLTA, pertambangan, tempat rekreasi, dan sejenisnya. Dimana objek pajak tertentu seperti rumah mewah, pompa bensin, SPBU ya kayak itu, jalan tol, dan lain sebagainya. Nah, jadi penilaian individual ini artinya kita tidak bisa menyamakan misalnya rumah mewah dengan rumah sebelahnya. Nah, kadang kan berbeda sekali dalam hal ini. Nah, itu akan dilakukan penilaian secara individual. Oke, selanjutnya dasar perhitungannya dalam PBB menurut pasal 6 ayat 3 dan 4 itu berdasarkan nilai jual kena pajak. Ya, nilai jual kena pajaknya, di mana serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%, di mana persentase NJKP ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, jadi dari NJOP tadi itu dikalikan serendah-rendahnya 20% atau setinggi-tingginya 100%. Nah, di mana itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
sehingga akan berbeda-beda ya NJKP, penentuan NJKP-nya dari setiap atau masing-masing daerah. Nah ini kalau menurut nilai jual kena pajak menurut PP 25 tahun 2002, nilai jual kena pajak untuk objek perkebunan, kehutanan, dan pertambangan khusus untuk sektor kebun, hutan, dan tambang, dan objek pajak lainnya bila NJOP nilai jual objek pajak yang 1 miliar atau lebih, maka dikenakan 40% dari NJOP. Nah, itu NJKP-nya. Sementara kalau yang kurang dari 1 miliar, nilainya itu 20% penetapan NJKP-nya dari NJOP. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini ya, khusus untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang dia dikomersilkan atau diambil manfaat dari kebun, hutan, atau tambang tersebut, ya walaupun dia misalnya nilai NJOP-nya kurang dari 1 miliar, dia tetap dikenakan 40%. Nah, dan jikalau misalnya nilai objek pajak lainnya selain yang 3 tadi, kalau misalnya dia di atas 1 miliar baru dikenakan 40%. Tapi kalau NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka dikenakan hanya 20% dari NJOP. Nah, untuk menentukan NJKP. Jadi beda ya, tolong dibedakan. Nah, tadi ada apa? NJOP, nilai jual objek pajak itu adalah nilai dari bumi dan atau bangunannya, dan NJKP, nilai jual kena pajak itu adalah dasar penentuan untuk menghitung berapa PBB-nya. Jadi nggak 100% dari NJOP yang akan dikenakan PBB, jadi jangan khawatir. Sementara dalam hal ini sebenarnya PBB itu tidak terlalu besar kok, seperti itu. Nah, tapi dilihat juga dari NJOP-nya ya. Kalau semakin besar NJOP-nya, maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Tarifnya sendiri itu masih tarif tunggal, yaitu 0,5%. Coba nanti dicari informasi lebih lanjut ya. Sepertinya ada perubahan sih, cuman saya lupa mengubahnya di PPT ini. Mungkin ada perubahan, tolong diinfokan ke saya. Mungkin melalui komen atau di komen di bawah ya. Kemudian cara menghitungnya sendiri itu gampang sekali. Tarifnya 0,5 dikalikan dengan NJKP. Nah, jadi tadi ya kita sudah tahu berapa NJOP-nya dikurangi dengan NJPTKP-nya, ya NJPTKP-nya, kemudian baru kita kalikan dengan tarifnya. Ya, jadi cara menentukan menentukan NJOP-nya itu NJOP bumi dan plus NJOP bangunan dikurangin NJOP TKP. Nah, baru dikalikan 20% kah atau 40%. Jadi setelah dikurangi NJOP TKP baru kita tentukan di 20% atau 40%. Jadi misalnya kayak gini nih. Misalnya nilai bumi dan bangunannya itu 1 miliar pas. 1 miliar pas, kemudian setelah dikurangi NJOP PTKP kan berarti misalnya 10 juta nih. Berarti 990 juta nilainya NJOP-nya. Sehingga yang awalnya tadi kan kalau 1 miliar itu 40% dikenakannya, tapi karena dipotong NJOP TKP sehingga menjadi 900. Jadi dia cuma dikenakan 20% dari NJOP. Nah, jadi perlu diperhatikan penetapan NJKP ini dia 20% atau 40% adalah nilai NJOP bumi dan atau bangunan dikurangi dengan NJOP TKP-nya dulu, seperti itu. Selanjutnya, tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. Nah, jadi yang dimaksud dengan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi PBB ini dibayar per tahun ya. Kemudian saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Nah, jadi untuk menentukan dia sudah terutang PBB atau tidak, dilihat dari kondisinya per 1 Januari. Contohnya misalnya ini, misalnya kita bangun rumah, kemudian
tanggal 1 Januari, misalnya kita bangun rumah misalnya mulai 1 November, kemudian eh, 1 November 2019, kemudian misalnya 1 Januari 2020 belum jadi itu rumah. Nah, kalau belum jadi ya belum dikenakan PBB-nya. Jadi dia menurut keadaan objek pajak per tanggal 1 Januari, seperti itu. Tempat pajak berutang untuk daerah Jakarta, di DKI Jakarta, untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota, meliputi letak objek pajaknya. Kalau kita kan KPP-nya ada KPP pertama di MT Haryono ya. Jadi cuma satu, kecuali kalau di Jakarta itu banyak dia KPP-nya seperti itu, atau daerah lainnya itu banyak dia KPP-nya lebih dari satu, sehingga penentuan dia terutangnya itu berdasarkan lokasi dia tempat eh, dekat dengan KPP mana, seperti itu tempat dia tinggal. Kemudian pendataannya sendiri, wajib pajak harus mengisi yang namanya SPOP, ya, surat pemberitahuan objek pajak, dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani. Nah, jadi harus ada 4 ya syaratnya, harus jelas di mana lokasinya, benar, data yang diisikan lengkap terkait dengan data yang diisikan, kemudian pasti dibubuhi dengan tanda tangan. Kemudian penerbitan ketetapan, yaitu untuk SPOP akan diterbitkan jikalau tidak disampaikan dalam waktu 30 hari, maka ditegur secara tertulis. Maka akan diterbitkan SKP, surat ketetapan pajak. Nah, kemudian jikalau SPOP telah disampaikan dalam waktu 30 hari, maka akan dikeluarkan SPPT. Sementara kalau misalnya ternyata berdasarkan pemeriksaan data lain SPOP tidak benar, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak, seperti itu. Kemudian tata cara pembayaran dan penagihan. Dasar penagihan untuk PBB itu berdasarkan SPPT, yaitu 6 bulan sejak diterima, kemudian SKP 1 bulan sejak diterima, dan STP 1 bulan sejak diterima. Oke, untuk kalian coba komen di bawah ya terkait dengan apa itu SPPT, SKP, dan STP. Akan saya jadikan itu sebagai poin keaktifan kalian. Kalau nggak ada komen berarti nggak ada nilainya loh. Oke, di sini tempat pembayarannya bisa berupa bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk oleh KPP atau Dirjen Pajak. Di sini Menteri Keuangan juga dapat melimpahkan kewenangan penagihan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Jadi gubernur, bupati, dan atau wali kota itu bisa juga menagih pajak ya, jikalau memang dalam hal ini itu diatur dalam peraturan pemerintah setempat, seperti itu. Dan Menteri Keuangan juga sudah menyerahkan itu boleh ditagih oleh daerah setempat. Nah, berikutnya adalah skema pendaftaran, penagihan, dan sanksinya. Nah, SPOP, ya, surat objek pajaknya itu diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Kalau tidak dikembalikan, maka akan terbit SKP, surat ketetapan pajak. Nah, itu teguran yang pertama ini ya, di mana itu plus denda 20% dari pokok pajaknya. Nah, jadi jangan sampai telat. Dalam hal ini, jika telat maka akan diterbitkan SKP. Sementara kalau SPOP-nya dikembalikan, maka akan terbit SPPT, ya. SPPT di mana dalam itu memiliki jangka waktu 6 bulan. Nah, kalau ternyata SPOP itu tidak benar, atau dalam hal ini kita salah menentukan atau tidak memberikan data yang sebenarnya, kemudian diperiksa tidak benar, maka langsung terbit SKP plus denda 20% dari selisih pajak terutangnya. Nah, jadi SPOP yang kita isi itu harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari bumi, tanah, dan atau bangunan yang kita tempati. Nah, kalau tidak dan itu ketahuan, maka akan dikenakan
denda juga 20% dari sisi pajak hutang. Kemudian SPPT itu jatuh temponya 6 bulan. Setelah jatuh tempo, kalau bisa tidak dibayar juga, maka akan keluar STP, surat tagihan pajak. Ketahuan ya STP saya tanya. STP itu bunganya 2% sebulan, maksimal 24 bulan. Dimana itu jatuh tempo 1 bulan. Setelah dia jatuh tempo, maka diberikan teguran kalau misalnya tidak dibayar juga. Kalau dalam 21 hari tidak diindahkan juga teguran tersebut, tidak dibayar juga, maka akan keluar surat paksa, di mana itu jangka waktunya 2 kali 24 jam. Kalau tidak diindahkan juga, maka akan ada terbit surat perintah melakukan penyitaan. Nah, jadi ada surat perintah atau menyita rumah ataupun tanah yang kita miliki kalau misalnya itu dibayar PBB-nya. Di mana paling cepat 10 hari baru ada penjadwalan untuk pelelangan. Baru akan dimasukkan ke KLN. Ya, coba kalian komen lagi ya terkait dengan apa itu SPOP, SPPT, STP, KLN tadi. Di komen di bawah. Selanjutnya terkait dengan keberatan dan banding, di mana keberatan ditujukan atas SPPT, ya, surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak. Nah, jangka waktu keberatannya itulah 3 bulan setelah terbitnya SPPT ataupun SKP tadi. Kemudian DJP harus memberikan keputusan paling lama 1 tahun atau 12 bulan sejak surat keberatan itu diterima atau kita sampaikan. Atas keberatan yang diajukan, DJP akan menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak atau malah menambah jumlah pajak yang terutang. Nah, jadi di sini memang agak panjang ya proses kalau misalnya kita keberatan atas surat ketetapan pajak yang kita dapat dari DJP seperti itu. Kemudian berikutnya keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan Fiskus. Fiskus ini ya aparat pajak. Kemudian wajib pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, di mana ketentuan PBB mengikuti ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP. Kemudian pengajuan keberatan atau banding tidak menunda terkait dengan pembayaran pajak. Jadi walaupun kita misalnya tadi keberatan, kita tetap harus bayar sesuai dengan yang ada di SPPT ataupun SKP seperti itu. Kemudian pembagian hasil penerimaan PBB. Nah, di sini itu PBB yang diperoleh itu akan dibagi-bagi nih. Untuk pemerintah pusat 10%, Dati 1 16,2%, Dati 2 64,8%, kemudian biaya pemungutan itu 9%. Nah, ini berdasarkan Dati itu daerah tingkat ya, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Daerah tingkat 1 ini ya berarti kan Kalimantan Timur. Tingkat 2 itu berarti kotanya seperti itu. Apa kebalik ya? Tolong kalian kalau misalnya tahu apa Dati 1, Dati 2 untuk Kalimantan Timur apa saja, tolong di komen di bawah ya. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh daerah tingkat 2. Nah, ini diatur dalam KUP nomor 56 dan 50 tahun 96. Nah, mungkin ada perubahan, tolong nanti di komen misalnya ada perubahan dan kalian mengetahuinya, di komen di bawah seperti itu. Berikutnya alur penerimaan PBB. Nah, di sini alurnya dari wajib pajak itu bisa kita langsung bayar ke tempat pembayaran ya tadi ya, bank, kantor pos ataupun yang dipersepsikan. Nah, tapi kalau untuk sekarang itu cuma bank ya, kalau kantor pos sudah nggak bisa lagi bayar pajak. Kemudian dari tempat pembayaran akan dilimpahkan ke bank persepsi, kemudian dari bank tersebut ke bank operasional atau bank pusat, kemudian akan dibagi ke tadi ya 10%
pusat, biaya pemungutan oleh bank tersebut 9% dia dapat, kemudian 16,2 provinsi, 64 kabupaten kota. Berarti benar ya, dati 1 itu provinsi, dati 2 itu adalah kabupaten atau kota. Kemudian wajib pajak juga bisa tadi ya langsung bayar ke petugas pemungutnya. Kalau misalnya dia ada petugas pemungutnya, kemudian nanti dari petugas pemungut akan menyerahkan ke tempat pembayaran dan ke bank persepsi. Tapi kalau untuk sekarang sih langsung ya, biasanya langsung ke bank aja. Di ATM juga ada kok PBB. Biasanya ada beberapa ATM yang menyediakan PBB, beberapa bank yang menyediakan pembayaran PBB dalam ATM-nya, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pengurangan. Nah, di sini menurut menurut Menteri Keuangan, pajak terutang dalam hal ini merupakan kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab-sebab tertentu lainnya. Objek pajak itu terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Nah, maka itu akan dikurangi pajak terutangnya. Jika memang tadi ya, karena misalnya kalau contoh kayak kemarin ya, di mana itu? Di Palu, misalnya kayak di Palu itu terjadi tsunami, maka pajak terutangnya akan ditiadakan ataupun dikurangi, seperti itu tergantung dari kebijakan Menteri Keuangan. Tapi biasanya kalau untuk bencana besar seperti itu ya dia tidak ditiadakan PBB-nya pastinya. Kemudian denda administrasi, pengurangan denda administrasi itu bisa ditetapkan oleh Ditjen Pajak atas permintaan wajib pajak karena hal-hal tertentu. Jadi misalnya kita kena denda, kemudian kita mengajukan banding ke Ditjen Pajak. Kalau disetujui, maka denda administrasinya akan dikurangi, seperti itu. Kemudian kewajiban pejabat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak. Nah, kewajibannya itu pertama pastinya menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan objek pajak kepada DJP. Nah, jadi dia setiap bulan ini laporannya dia perlu melaporkan setiap mutasi atau perpindahan dan juga perubahan atas objek pajaknya. Kemudian memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan DJP seperti itu. Kemudian kewajiban tersebut berlaku juga bagi pejabat lain yang ada hubungan dengan objek pajak, di mana kewajiban untuk merahasiakan ketiadaan atau ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan undang-undang PBB. Dalam hal ini juga tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini kalau di universitas itu PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Di sini juga dia memang tugasnya atau kewajibannya itu sangat sangat berat ya. Nah, sehingga tidak bisa sembarangan dalam untuk menjadi pejabat yang berkaitan dengan aset ini seperti itu. Kalau di universitas ada aset yang dikenakan PBB misalnya, ataupun di kantor atau perusahaan lain seperti itu. Kemudian hal-hal yang tidak diatur dalam secara khusus dalam Undang-Undang PBB. Yang tidak diatur dalam Undang-Undang PBB maka itu akan berlaku ketentuan. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kemudian diberlakukan sesuai dengan undang-undang lainnya. Jadi misalnya ada beberapa hal khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang PBB, maka itu akan mengikuti KUP yang umum ya, Ketentuan Umum Perpajakan ataupun perundang-undangan lainnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ketentuan pidana. Pidana akan dikenakan jikalau terjadinya kealpaan, di mana yang pertama tidak mengembalikan SPOP kepada Ditjen Pajak. Kemudian yang kedua, SPOP tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga itu akan menimbulkan kerugian pada negara, maka ada hukuman pidana kurungan selama 6 bulan, selama-lamanya 6 bulan, atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terutang, seperti itu. Nah, jadi tidak bisa tidak bisa tidak bisa main-main ya dalam melaporkan SPOP tadi. Jika dia tidak
mengembalikan atau tidak mengisi dengan benar dan lengkap, ya, dan itu karena kelalaian orang tersebut, ya, entah disengaja atau tidak sengaja, maka ada hukuman pidana ataupun perdatanya atau dendanya seperti itu. Selanjutnya, ketentuan pidana, jikalau dia, yang tadi nggak sengaja ya, karena kalau panik tidak sengaja, kalau ini dengan sengaja. Kalau dia tidak dengan sengaja, tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP, kemudian dengan sengaja SPOP tidak benar diisinya, dan dengan sengaja memperlihatkan surat atau dokumen yang dipalsukan, kemudian juga tidak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen lainnya pada saat terjadi pemeriksaan, kemudian dia juga tidak menunjukkan atau menyampaikan data atau keterangan yang diperlukan pada saat terjadinya pemeriksaan, dan itu menimbulkan kerugian pada negara, maka pidana penjaranya selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terhutang, seperti itu. Nah, jadi lebih berat ya kalau misalnya memang dia dengan sengaja melakukan pelanggaran dan itu menimbulkan kerugian bagi negara, maka hukumannya lebih berat daripada yang tadi karena kealpaan. Seperti itu. Yang selanjutnya, ketentuan pidananya terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang dengan sengaja melakukan tindakan tadi ya, tidak memperlihatkan datanya, kemudian atau tidak menunjukkan data yang secara lengkap pada saat terjadi pemeriksaan, maka dia dikenakan pidana kurungan 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalnya bukan wajib pajak yang bersangkutan ya, dan dia tidak kooperatif pada saat terjadinya pemeriksaan, maka dia juga bisa kena pidana seperti itu. Nah, ancaman pidana itu dilipat kali 2 jikalau seseorang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana. Nah, jadi misalnya dia sebelumnya lalai juga, kemudian dikenakan pidana, kemudian sekarang yang setelah dia selesai dipidana atau dipenjara misalnya, dia melakukan kesalahan yang sama, maka hukuman yang kali ini dikenakan 2 kali lipat seperti itu. Kemudian tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Yang berikutnya, pengenaan PBB terhadap objek pajak yang dinilai secara individual. Menurut KMK nomor 523 garing KMK 04 garing 98, objek pajak yang bersifat khusus dapat ditentukan berdasarkan penilaian secara individual, di mana yang bersifat khusus itu contohnya jalan tol, pelabuhan, lapangan golf, industri semen, PLTA, PLTU, PLTG, pertambangan, tempat rekreasi, dan sejenisnya. Nah, yang berikutnya, standar investasi taman atau SIT perkebunan. Nah, dalam hal ini untuk perkebunan, standar investasi itu pengertiannya adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau penanaman dan atau penggalian jenis sumber daya alam atau budaya tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan baku, dan alat-alatnya, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi ataupun menghasilkan. Nah, di mana SIT atau standar investasi tanaman adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar. Berdasarkan yang pertama komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman tersebut menghasilkan. Nah, catatannya penentuan SIT ini diatur yang pertama besaran SIT dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan, kemudian apabila satu jenis tanaman budaya perkebunan dalam 1 tahun mengalami lebih dari 1 kali periode tanam atau dia tanamnya lebih dari 1 kali ya, maka besaran SIT dalam 1 tahun dihitung berdasarkan standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan periode tanam dalam 1 tahun. Jadi misalnya dia sekali tanam 10 juta, maka kemudian 10 juta, kemudian setahun itu dia 3 kali tanamnya, maka 10 juta dikalikan 3, seperti itu. Nah, jadi ini khusus untuk perkebunan ya. Jadi suatu bumi ataupun dalam hal ini tanah yang dimanfaatkan untuk perkebunan. Maka dia harus menghitung yang namanya SIT
standar investasi tanaman. Selanjutnya penentuan besarnya NJOP untuk khusus perkebunan ya. Menurut pasal 3, areal kebun. Kalau untuk areal kebunnya itu NJOP-nya adalah NJOP tanah plus jumlah investasi tanaman. Ya, perkebunan sesuai dengan SIP menurut umur tanamannya. Nah, ini untuk menentukan NJOP-nya untuk areal kebunnya. Sementara untuk areal emplacement dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan, emplacement ini ya jalannya, jalan untuk akses ke kebunnya dan lain sebagainya, yang dimana itu memang masih merupakan wilayah atau dimiliki oleh si wajib pajak. Jadi menentukannya adalah NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian yang seperlunya. Kemudian objek pajak berupa bangunan, cara menentukan NJOP-nya, nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Nah, jadi di sini kita menghitung nilai konversi dari nilai baru dari bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutannya. Itu. Nah, jadi ini khusus untuk sektor perkebunan ya, untuk menentukan NJOP-nya untuk areal kebun, areal emplacement atau areal sekitar kebun, dan objek pajak yang berupa bangunan. Nah, sementara untuk sektor kehutanan, nah untuk HPH, HPHH, IPK, serta izin sah lainnya seperti HPH-TI. Nah, coba kalau kalian cari tahu apa itu HPH, HPHH, IPK, dan HPH-TI ya. Tolong di komen di bawah, akan saya berikan tambahan nilai keaktifan. Nah, di sini areal produktifnya itu cara menghitungnya adalah 8,5 dikalikan dengan hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan. Nah, untuk areal yang tidak produktif itu NJP tanah sekitar disesuaikan seperlunya. Untuk NJP bangunannya, nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan dikurangi penyusutan fisiknya. Nah, ini untuk khusus sektor kehutanan. Jadi untuk areal yang produktif itu dia ada besaran tertentu yaitu 8,5 dikalikan hasil bersih setahun sebelum pajak berjalan. Seperti itu. Nah, ini khusus untuk HPHTI areal hutan. Itu menentukannya NJP tanah plus jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman. Kemudian untuk emplacement sama kayak tadi, kalau untuk objek bangunan sama kayak tadi. Ya, jadi di sini kalau untuk HPHTI ya. Sementara NJP untuk pertambangan itu untuk areal yang produktif atau areal yang ditambang itu 9,5. Nah, lebih besar ya. Tadi kalau hutan tadi 8,5. Kalau sekarang pertambangan 9,5 dikalikan hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam 1 tahun sebelum tahun pajak berjalan. Seperti itu. Kalau untuk yang tidak produktif sama bangunannya itu kurang lebih sama kayak tadi. Jadi di sini memang pertambangan minyak dan gas bumi ya. Pertambangan khusus untuk minyak dan gas bumi itu 9,5. Kalau hutan, ini hutan yang dimanfaatkan kayunya misalnya itu 8,5 ya. Nah, untuk yang pertambangan energi panas itu 9,5 juga, sama kayak minyak dan gas bumi. Kalau untuk penambangan non-migas, selain pertambangan panas bumi dan galian C, itu digunakan 9,5, ini yang batu bara ya. 9,5. Nah, coba kalian komen di bawah kalau misalnya ada perubahan ya untuk KMK untuk menentukan besarnya NJOP di sektor pertambangan, non-migas, pertambangan panas bumi, pertambangan migas, kehutanan dan perkebunan. Nah, coba kalian cari tahu kalau misalnya ada perubahan, tolong komen di bawah. Akan saya berikan nilai tambahan nantinya. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, berikutnya untuk perikanan laut atau penangkapan ikan, kalau dia nangkap ya, nangkap langsung di laut ya.
maka itu 10 kali. 10 kali, NJOP-nya 10 kali dari hasil bersih ikan dalam 1 tahun sebelum tahun pajak berjalan. Kalau untuk pembudaya, misalnya kita punya tambak ya, hasil tambaknya itu adalah menentukan NJOP dari hasil tambaknya adalah 8 kali hasil bersih ikan dalam 1 tahun. Kemudian kalau yang lainnya itu sama kayak tadi ya, untuk emplacement dan objek pajak berupa bangunan. Sementara perikanan darat, nah jadi ini misalnya kita punya kolam sendiri ya. Nah, kolam sendiri untuk budidaya ikan darat. Ikan darat itu bukan ikan di darat itu ya, tapi kita punya kolam seperti itu. Nah, jadi NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian ditambah dengan standar biaya investasi tambak menurut jenisnya. Nah, itu untuk menentukan NJOP untuk kolam ikan kita seperti itu. Kemudian NJOP objek pajak yang bersifat khusus untuk areal tanah, NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya. Untuk pelabuhan, industri, lapangan golf, dan rekreasi, itu NJOP-nya dari nilai jual yang ditetapkan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya. Untuk PLTA 10 kali dari 10% dari hasil bersih dalam 1 tahun. Sementara untuk bangunan itu sama kayak tadi ya, nilai konversinya bangunan baru dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Nah, di sini untuk yang objek pajak bersifat khusus itu kan tadi pendekatannya adalah pendekatan individual. Jadi artinya kita tidak bisa menyamakan dengan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini besaran NJOP untuk objek pajak khusus dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan dibuatkan laporan penilaian. Nah, kalau untuk sekarang itu kan di akuntansi ada tuh jasa penilai, ya, applied approach. Ya, jadi itu yang bisa juga membantu menentukan berapa nilai atas tanah dan atau bangunan tersebut. Nah, objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus. Yang tadi sudah dijelaskan ya, jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.